Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan pengembangan manajemen keselamatan proses. Pengembangan manajemen keselamatan proses adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen keselamatan dalam industri yang melibatkan bahan kimia berbahaya. PSM bertujuan untuk mencegah kecelakaan besar dan melindungi karyawan, pabrik, dan lingkungan dari potensi bahaya. Adapun tujuan dari PSM yang paling utama adalah pencegahan kecelakaan, di mana PSM berfokus pada mencegah kecelakaan besar akibat kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Tujuan utama yang kedua adalah perlindungan, di mana PSM melindungi karyawan, pabrik, lingkungan dari dampak bahaya terkait dengan proses. Tujuan utama yang ketiga, keselamatan proses, di mana PSM memastikan bahwa proses yang melibatkan bahan kimia berbahaya beroperasi dengan aman dan terkontrol. Kemudian komponen utama pada pengembangan PSM bisa digolongkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, komponen dengan analisa bahaya, identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan proses, termasuk pelepasan bahan kimia, reaksi kimia, dan kegagalan peralatan. Pengendalian bahaya, pengembangan dan penerapan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi, seperti desain yang aman secara inheren, proses operasi yang aman, dan sistem perlindungan. Kemudian budaya keselamatan, peningkatan budaya keselamatan di tempat kerja, termasuk kepemimpinan yang kuat, pelatihan dan komunikasi yang efektif, serta partisipasi karyawan dalam manajemen keselamatan. Manajemen perubahan, proses yang dikelola dengan baik untuk setiap perubahan pada proses, termasuk bahan kimia, peralatan, dan prosedur operasi, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan bahaya baru. Penerapan K3, integritas PSM dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan bahwa semua aspek keselamatan terkelola secara komprehensif. Adapun manfaat daripada pengembangan PSM, yang pertama, mencegah insiden besar. PSM di sini dapat mengurangi resiko kecelakaan besar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, cedera karyawan, dan kerugian finansial. Yang kedua, meningkatkan kinerja. PSM dapat meningkatkan efisiensi operasional
dengan mengurangi waktu henti dan biaya yang terkait dengan insiden. Yang ketiga, PSM dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, membangun budaya keselamatan. PSM dapat membantu membangun budaya keselamatan yang kuat, di mana keselamatan adalah prioritas utama. Contoh penerapan PSM pada industri minyak dan gas. PSM sangat penting untuk mencegah kebocoran, kebakaran, dan ledakan yang dapat terjadi dalam proses pengolahan dan transportasi minyak dan gas. Contoh penerapan PSM pada industri kimia. PSM penting untuk mengelola risiko yang terkait dengan bahan kimia yang reaktif, beracun, dan mudah terbakar. Contoh penerapan PSM dalam industri farmasi. PSM penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk farmasi serta melindungi karyawan dari paparan bahan kimia berbahaya. Mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, hal-hal di atas Anda bisa pelajari, bisa cari pengembangannya dengan menambah sumber informasi tambahan pada hal yang berkaitan dengan di atas. Antara lain, mahasiswa bisa belajar tentang OSHA, Operational Safety and Health Administration. OSHA di sini adalah memiliki standar khusus untuk PSM yang mengharuskan pengusaha mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan yang terkait dengan bahan kimia yang sangat berbahaya. Selanjutnya, mahasiswa bisa mencari dan tambahan belajar di bab Synergy Solution Group, atau di mana di dalam hal itu kita bisa mencari atau mendapatkan informasi dari konsultasi mengenai PSM, termasuk 14 elemen PSM. Anda bisa mencari di bab-bab yang lain atau artikel-artikel yang lain. Kemudian dari tahapan-tahapan pengembangan manajemen keselamatan proses atau PSM secara umum meliputi identifikasi bahaya, analisis risiko, implementasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan. Mahasiswaku, tahapan yang lebih detail bisa kita lihat pada berikut ini. 1. Identifikasi bahaya dan analisis risiko. Identifikasi bahaya adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang ada dalam proses, baik dari bahan kimia yang digunakan, peralatan yang digunakan, maupun prosedur kerja. Analisis risiko adalah menilai tingkat bahaya, kemungkinan terjadinya, dan konsekuensinya, serta mengidentifikasi siapa yang berpotensi terdampak. Kedua, implementasi pengendalian teknik adalah memodifikasi proses, menggunakan peralatan yang lebih aman, dan menerapkan
sistem pengamanan yang lebih baik. Pengendalian administrasi membuat proses kerja yang jelas, memberikan pelatihan kepada pekerja, serta melakukan inspeksi dan audit secara berkala. Pengendalian personal menyediakan alat pelindung diri APD yang sesuai dan memastikan pekerjaan menggunakan dengan benar. 3. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan di sini adalah memantau kinerja pengendalian yang telah diterapkan, termasuk kondisi peralatan, pelaksanaan prosedur kerja, pelaksanaan prosedur kerja, serta kinerja pekerja. Evaluasi. Evaluasi efektivitas pengendalian dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Peningkatan berkelanjutan. Perbaikan di sini adalah melakukan perbaikan pada pengendalian yang efektif dan meningkatkan sistem PSM secara keseluruhan. Pelatihan di sini memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pekerja agar mereka selalu memahami dan prosedur keselamatan yang benar. Yang kelima, komunikasi dan keterlibatan. Komunikasi di sini maksudnya adalah menyampaikan informasi keselamatan kepada semua pihak yang terkait, termasuk karyawan, kontraktor, dan pihak eksternal. Keterlibatan maksudnya di sini adalah melibatkan pekerja dalam pengembangan dan implementasi PSM untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai dan selalu saya banggakan, taruna dan taruni yang saya hormati dan saya cintai dan selalu saya banggakan, kita bisa mengambil contoh konkret. Contoh konkret dalam industri kimia. Contoh penerapan PSM adalah dengan melakukan analisis bahaya proses PHA secara berkala. PHA adalah proses evaluasi yang mendalam, mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan proses, seperti kemungkinan pelepasan bahaya kimia berbahaya atau kebakaran. Hasil PHA akan digunakan untuk mengembangkan pengendalian yang tepat, seperti prosedur kerja yang aman, APD yang sesuai dan sistem tanggap darurat. Contoh praktek dan prosedur kerja meliputi perencanaan dan pekerjaan pemeliharaan, mengembangkan instruksi yang jelas bagi pekerja tentang cara memantau dan mengoperasikan proses dengan aman dalam semua kondisi potensial, mengembangkan prosedur tanggap darurat, mengembangkan rencana
kesinambungan bisnis. Contoh pelatihan meliputi memastikan pekerja memahami cara memantau dan mengoperasikan kontrol proses dengan aman. Kontrol proses terkomputerisasi dapat menambah komplektivitas pada operasi, dan pekerja harus memahami semua alarm dan cara memantau dan mengendalikan parameter operasi. Pelatihan dan simulasi prosedur tanggap darurat. Alat pelindung diri atau APD adalah garis pertahanan terakhir terhadap bahaya dan hanya boleh digunakan sebagai tambahan terhadap tindakan pengendalian lainnya. Pengendalian ini memberikan perlindungan bagi pekerja. Penggunaan pengendalian ini termasuk memastikan pekerja yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara suatu proses, dan mereka yang menanggapi keadaan darurat memiliki akses ke APD yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan aman. Ada banyak APD yang meliputi perlindungan pernapasan, perlindungan kepala, perlindungan kulit, perlindungan mata dan wajah, sarung tangan, alas kaki, dan lain-lain. APD, alat pelindung diri, yang tepat harus dipilih berdasarkan bahaya dan resiko. Pekerja juga harus diinstruksikan dan dilatih tentang penggunaan dan perawatan yang tepat dari APD yang mereka gunakan serta batasan apapun. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Bagaimana tempat kerja yang memverifikasi efektivitas kontrol? Keselamatan proses juga memerlukan sistem yang diterapkan untuk terus memantau keselamatan suatu proses dan efektivitas pengendalian. Sistem ini memastikan setiap penyimpangan dari parameter operasional, normal, dan resiko potensial lainnya teridentifikasi dan ditangani sebelum insiden atau suatu kegagalan terjadi. Penting untuk segera menangani kekurangan pengendalian proses dan tingkat resiko yang tidak dapat diterima. Haruskah pekerja dilibatkan dalam proses keselamatan ini? Saya ulangi, haruskah pekerja dilibatkan dalam keselamatan proses? Dari sudut pandang yang lebih luas, kerangka kerja ini serupa dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja lainnya. Terkait keselamatan proses, penting untuk melibatkan dan berkonsultasi dengan individu yang memiliki keahlian teknik dan teknis yang relevan. Konsultasi ini diperlukan untuk membantu
memastikan semua resiko dan bahaya yang terkait suatu proses yang telah dipertimbangkan. Penting juga untuk berkonsultasi dengan pekerja dan mempertimbangkan resiko dari sudut pandangan mereka. Penting untuk tidak hanya mengidentifikasi bahaya bagi proses tersebut, tetapi juga bagi pekerja yang mengoperasikan dan memelihara proses tersebut, dan pekerja lain yang dapat terdampak. Misalnya, pertimbangan bahaya yang terkait dengan pengoperasian pekerja mengalami cedera atau terpapar. Misalnya, pertimbangan bahaya yang terkait dengan pengoperasian, pembersihan, pemeliharaan, pembongkaran, dan aktivitas lain yang dapat menyebabkan pekerja mengalami cedera atau terpapar. Kontrol yang tepat harus diterapkan dan terus dipantau berdasarkan bahaya dan resiko untuk melindungi pekerja. Pengembangan manajemen keselamatan proses melibatkan beberapa tahap, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Langkah-langkah utama meliputi identifikasi bahaya, analisis risiko, pengembangan dan prosedur, pelatihan, serta pemantauan dan audit secara berkala. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. PSM dapat kita elaborasikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi bahaya. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin ada dalam proses produksi atau operasi. Ini mencakup identifikasi bahaya, kondisi kerja yang berisiko, dan potensi kegagalan sistem. Elaborasi yang kedua adalah analisis risiko. Setelah bahaya teridentifikasi, dilakukan analisis risiko untuk menentukan seberapa besar kemungkinan dan dampak dari setiap bahaya tersebut. Analisis risiko membantu menentukan prioritas tindakan pencegahan dan mitigasi. Elaborasi ketiga adalah pengembangan kebijakan dan prosedur. Berdasarkan hasil analisis risiko, dikembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola bahaya dan mengurangi risiko. Kebijakan dan prosedur ini harus mencakup aspek keselamatan kerja, prosedur operasional, standar operasional prosedur, dan prosedur darurat. Elaborasi yang keempat, pelatihan karyawan. Karyawan harus dilatih tentang bahaya yang ada di tempat kerja, prosedur kerja, prosedur keselamatan, dan respon terhadap keadaan darurat. Pelatihan yang efektif membantu karyawan memahami bahaya dan berperilaku aman. Elaborasi yang kelima, implementasi dan pemantauan. Kebijakan dan prosedur yang telah dikembangkan diimplementasikan di tempat kerja dan pemantauan dilakukan secara rutin
untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Pemantauan juga mencakup pemantauan kinerja sistem keselamatan dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Elaborasi yang keenam adalah audit dan evaluasi. Sistem PSM harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Audit membantu mengidentifikasi celah dalam sistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Demikian untuk hal pengembangan daripada PSM. Selanjutnya, mahasiswaku saya harapkan untuk selalu menambah wawasan. Banyak membaca di dalam hal PSM ini, karena perubahan zaman juga memengaruhi dalam setiap tindakan. Perubahan teknologi juga mempengaruhi dalam setiap keputusan dan standar operasional kerja. Di dalam pengembangan manajemen keselamatan proses ini, saya harap selalu up to date. Mungkin yang Bapak sampaikan adalah pokok-pokok dasarnya saja. Selanjutnya, mahasiswa bisa kembangkan sendiri. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.